Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang konsentrasi larutan. Larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Ada beberapa satuan konsentrasi yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya adalah ada molaritas, selanjutnya nanti ada molalitas, kemudian fraksi mol, selanjutnya nanti adalah persen massa, berikutnya adalah persen volume. Sebenarnya satuan konsentrasi tidak hanya yang 5 ini. Ada beberapa yang lain, diantaranya adalah ada mungkin ppm, ada juga normalitas, dan lain-lain. Tapi kali ini kita hanya akan membahas bagian yang 5 ini saja. Yang pertama yang kita bahas itu adalah molaritas. Satuannya adalah M besar. Apa itu molaritas? Molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Atau secara umum ini adalah jumlah mol dibagi dengan volume larutan. Atau bisa juga dibuat molaritas itu dengan rumus massa zat tersebut dibagi dengan mR-nya kali dengan 1000 per volume dari larutan itu sendiri. Contoh, hitung molaritas 200 ml larutan glukosa yang mengandung 9 gram glukosa. Diketahui di sini glukosa mR-nya adalah 180. Apa yang kita ketahui? 200 ml larutan. Berarti itu adalah volume dari larutan glukosa. Berarti V-nya sama dengan 200 ml. Ingat, satuan yang kita gunakan di sini adalah berupa liter. Jadi ini kita rubah dulu menjadi liter. Berarti ini adalah 0,2 liter. Selanjutnya diketahui di sini adalah 9 gram glukosa. Kita bisa menghitung molnya. Mol dari glukosa. Tentu molnya adalah masanya adalah 9 bagi dengan 180. Sama dengan 0,05 mol. Maka kalau kita sudah dapatkan volume larutan kemudian molnya, ya bisa kita gunakan rumus yang di atas. Ya. Sehingga kita dapatkan molaritasnya adalah, nah, setelah kita dapatkan volumenya adalah 0,2, kemudian molnya adalah 0,05. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung molaritasnya dengan rumus mol dibagi dengan volume larutan. Molnya adalah 0,05 mol dibagi dengan volumenya 0,2 liter. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah 0,25 mol per liter.
Nah, 0,25 mol per liter, nah itulah yang disebut dengan molar. Jadi ini sama aja dengan 0,25 molar. Yang kedua adalah molalitas. Simbolnya adalah M kecil. Apa itu molalitas? Yaitu besaran yang menunjukkan jumlah mol zat terlarut untuk setiap kilogram pelarut. Atau sini mol kalau kita ganti dengan massa dibagi dengan mR-nya dikali dengan 1000 per P. Ingat bahwa P di sini adalah massa dari pelarutnya. Jadi perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan molar itu adalah kalau tadi tiap 1 liter larutan, kalau ini adalah setiap kilogram pelarutnya. Ingat sekali lagi, kalau tadi adalah volume larutan, tapi sekarang di sini adalah massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Di sini harus satuannya adalah kilogram. Contoh, jika terdapat 4 gram NaOH terlarut dalam 250 gram air, berapakah molalitas larutan tersebut? Diketahui MR dari NaOH adalah 40. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Ya, diketahui di sini adalah 4 gram NaOH, berarti masanya ada. Kemudian 250 gram air sebagai pelarutnya. Maka kita bisa menghitung, bisa secara langsung menggunakan rumus yang bawah seperti ini. M sama dengan masanya di sini adalah 4 gram. 4 gram. Kemudian MR-nya adalah 40 gram per mol kali dengan 1000. Nah, kalau menggunakan rumus yang bawah ini, kita cukup memasukkan masanya dalam satuan gram. Jadi di sini adalah 250. Dengan demikian, kalau kita lihat di sini, hasilnya nanti adalah tentu ini 4, berarti 4 per 10 sama dengan 0,4 molar. Atau bisa juga menggunakan rumus yang atas. Kita hitung dulu molar. Ulangi. Kita hitung dulu molnya. Molnya tentu adalah sama dengan massanya adalah 4 gram dibagi dengan 40 gram per mol, tentu sama dengan 0,1 mol. Baru kita hitung, berarti molalitasnya akan sama dengan molnya tadi 0,1 dibagi dengan P-nya. Ingat, P-nya kalau kita menggunakan rumus yang atas itu adalah satuannya adalah kilogram. Itu di sini 0,25 kilogram. Nah, ini kita dapatkan angkanya tentu adalah 0,1 bagi 0,25. Ini sama dengan 0,4
molal atau 0,4 mol per kilogram. Selanjutnya adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut ataupun pelarut terhadap mol total. Mol total yang dimaksud di sini adalah jumlah mol zat terlarut dan pelarutnya. Jadi di sini kalau kita mau menghitung fraksi mol itu disimbolkan dengan X, X misalnya zat terlarut, ya berarti ini adalah N dari zat terlarut itu sendiri dibagi dengan total. Ya. Jadi X terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Atau bisa juga kita menghitung XP fraksi mol pelarut sama dengan tentu adalah mol pelarut itu sendiri dibagi dengan mol total, yaitu mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Jumlah keseluruhan fraksi mol itu adalah 1. Jadi XT ditambah dengan XP itu adalah sama dengan 1. Contoh, jika dilarutkan 10 gram NaOH, MR-nya 40, ke dalam 90 gram air, MR-nya adalah 18, tentukan fraksi mol NaOH. Apa langkah yang kita perlukan? Langkah awal yang kita perlukan adalah menghitung mol dari NaOH itu sendiri dan mol airnya, sehingga kita bisa menghitung mol total. Mol NaOH tentu adalah masanya tadi adalah 10, kemudian MR-nya adalah 40. Kita dapatkan 0,25 mol. Selanjutnya mol air, masanya adalah 90, MR-nya adalah 18, sehingga didapatkan ini adalah 5 mol. Sehingga kita dapat menghitung fraksi mol dari NaOH. Dengan demikian XT sama dengan NT per NT plus NP-nya. Dimana di sini NaOH ini adalah sebagai NT-nya, ini adalah NP. Kita hitung. NT-nya adalah 0,25 bagi dengan 0,25 tambah 5 sama dengan 0,25 bagi 5,25. Hasilnya adalah 0,048. Dengan demikian sebenarnya kita bisa menghitung fraksi mol pelarutnya. Ya. Fraksi mol pelarut tentunya adalah 1 kurang 0,048. Ini adalah sama dengan 0,952. Berikutnya dalam persen massa.
persen massa ini adalah perbandingan antara massa zat terlarut bagi dengan massa larutan kali dengan 100%. Atau karena massa larutan itu adalah massa zat terlarut ditambah dengan massa pelarut, bisa juga di sini di massa zat terlarut dibagi dengan massa zat terlarut tambah dengan massa pelarut dikali dengan 100%. Contoh, sebanyak 25 gram gula dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung persentase gula. Tentu diketahui di sini adalah massa zat terlarutnya adalah 25 gram bagi dengan massa zat terlarutnya 25 ditambah dengan 100 gram massa pelarutnya. Ini yang dikali dengan 100. Sehingga ini hasilnya adalah 25 per 125. Sama dengan 20%. Persen massa sering juga disebut sebagai kadar. Nah, persen massa ini juga menunjukkan bahwa seperti yang ini 20%. Artinya adalah bahwa untuk setiap 100 gram larutan itu akan terdapat 20 gram zat terlarut. Selanjutnya adalah persen volume. Nah, persen volume ini adalah perbandingan antara volume zat terlarut dibagi dengan volume larutannya atau volume terlarut tambah dengan volume pelarutnya dikali dengan 100%. Contoh, berapa persen volume zat terlarut jika 5 ml etanol dilarutkan dalam 120 ml air? Seperti yang diketahui sekarang adalah volume zat terlarut dan volume pelarut. Maka persentasenya bisa kita hitung. Ini adalah 5 untuk volume zat terlarutnya 5 ml. Kemudian volumenya 5 juga tentunya, tambah volume pelarutnya adalah 120 kali 100 sama dengan 5 per 125. Berarti 20%. Nah, yang berikut contoh bagaimana kita menghitung fraksi mol. Cuman sekarang kita lihat soalnya itu adalah yang diketahui adalah persentase massa dan massa jenis dari senyawa tersebut. Apa yang bisa kita lihat di sini? Tentunya berdasarkan rho, maka kita bisa dapatkan rho itu adalah rumusnya massa per volume. Dengan diketahuinya rho sama dengan 1,1 gram per mililiter, berarti massa larutan
sama dengan, kalau di sini lihat nih, massa sama dengan rho kali V. Berarti rho-nya 1,1 gram per mililiter kali, tadi dikatakan bahwa ini adalah untuk 1 liter, berarti kali 1000 mili. Tentu ini sama dengan 1100 gram. Selanjutnya, kita bisa menghitung berapa massa dari asam kloridanya. Sini. Massa dari HCl tentu adalah sama dengan 18,25% dikali dengan total yang ini tadi 1100. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 200,75 gram. Maka dengan demikian, kalau massa larutannya adalah 1100, kemudian massa HCl-nya atau zat terlarutnya adalah 200, maka kita bisa menghitung massa pelarut nih, ya, massa air. Bagaimana menghitungnya? Tentu massa air ini adalah massa dari larutan dikurangi massa dari zat terlarut. Ini aja yang kita kurangi. Hasilnya adalah 899,25. Nah, setelah masing-masing kita dapatkan angkanya, kita hitung molnya. Jadi molnya HCl kita hitung, molnya air kita hitung. Karena yang kita hitung nanti terakhir itu adalah fraksi molnya. Sekarang kita lihat, tentu mol dari HCl sama dengan 200,75 gram dibagi dengan MR-nya itu adalah 36,5 gram per mol. Sehingga kita dapatkan molnya nanti adalah 5,5. Sedangkan mol air tentu adalah ini 899,25 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 49,96. Nah, kita udah dapatkan masing-masing molnya. Setelah kita dapatkan molnya, maka kita bisa menghitung fraksi molnya. Kalau fraksi mol HCl-nya kita bisa hitung. X dari HCl tentunya adalah, ya, ini molnya HCl 5,5 dibagi dengan molnya HCl ditambah dengan 5,5 ditambah dengan 49,96. Hasilnya adalah, ini adalah hasilnya adalah 0,1. Nah, setelah dapatkan fraksi mol HCl, dengan mudah kita bisa dapatkan fraksi mol airnya. Untuk fraksi mol air adalah, karena secara umum total dari namanya fraksi itu adalah 1. Dengan demikian berarti fraksi mol air adalah sisanya. Berarti 1 kurang 0,1 sama dengan 0,99. Ya, jadi dengan demikian kita bisa menghitung fraksi mol dari air dan fraksi mol dari HCl berdasarkan apa yang diketahui dari soal tadi adalah
persentase dari HCl-nya, kemudian ada rho-nya. Nah, berikut contoh yang menggabungkan beberapa macam pertanyaan. Larutan etanol air itu dibuat dengan melarutkan 10 ml etanol yang massa jenisnya adalah 0,789 gram per mililiter dalam volume air secukupnya sehingga menghasilkan 100 ml larutan dengan rapatan 0,982 gram per mililiter. Hitung persen volume, persen massa per volume, kemudian molaritas, dan fraksi mol. Apa yang kita lihat di sini? Berarti yang pertama itu adalah kita dapatkan di sini adalah etanol. Berarti volume etanol ada 10 ml. Kemudian massa jenisnya sekian, ya, menghasilkan 100 ml larutan. Berarti di sini adalah larutan, volume larutan 100 ml. Yang pertama adalah persen volumenya. Berarti kita bisa menghitung persen volume sama dengan volume dari etanol dibagi dengan volume larutan kali dengan 100%. Volume etanol di sini adalah 10 mili. Kemudian volume larutannya adalah 100 mili. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa ini persen volumenya adalah 10%. Selanjutnya yang kedua adalah persen massa. Karena di sini yang diketahui adalah volumenya dan ini diketahui rho-nya, kita tahu bahwa rho itu adalah sama dengan massa per volume. Sehingga massa sama dengan rho dikali V. Nah, karena kita udah tahu di sini volumenya 10 mili di sini, rho-nya segini, ya berarti tinggal kita kali rho dengan volumenya, ya. Sehingga massanya dari etanol tentu adalah sama dengan volumenya ada 10, kemudian rho-nya adalah 0,789 gram per mililiter. Sehingga kita dapatkan di sini tentu adalah tinggal dikali 10 berarti 7,89 gram. Nah, setelah dapatkan massa dari etanolnya, kita bisa menghitung massa larutan karena volumenya sudah diketahui dan rho-nya juga ada. Ini massa larutan tentunya. Volumenya tadi adalah 100. Rho-nya adalah 0,982 gram per mililiter. Kita dapatkan bahwa ini hasilnya adalah tentu adalah 98,2 gram. Setelah kita dapatkan massa etanol, kemudian massa larutan, dengan mudah kita bisa menghitung persen massanya. Ya. Persen massa. Tentu adalah massa etanol dibagi dengan massa larutan kali 100%.
Kita udah hitung tadi, massa etanolnya adalah 7,89, sedangkan massa dari larutan adalah 98,2 kali 100%. Sehingga dengan demikian kita dapatkan hasilnya adalah 8,03%. Jadi ini yang kedua, persen masanya adalah 8,03%. Selanjutnya kita menghitung persen massa per volume. Nah, tentu ini adalah yang masuk di sini adalah massa dari etanol. Tadi kita hitung bahwa massa dari etanol adalah 7,89 gram. Kemudian volume yang di sini tentu adalah volume larutan. Nah, volume larutan itu adalah ini 100 ml. Sehingga persen massa per volume sama dengan, ya, masanya tadi ada 7,89 gram dibagi dengan 100 ml kali 100%. Hasilnya tentu adalah 7,89%. Nah, untuk selanjutnya adalah molaritas. Ya. Untuk menghitung molaritas tentunya yang kita perlukan adalah berdasarkan rumusnya itu adalah molaritas itu adalah sama dengan mol per volume. Ya. Molaritas. Molnya di sini adalah mol dari etanol. Kita hitung dulu mol etanol. Mol etanol itu adalah tentu masanya tadi sudah dihitung 7,89. Kemudian etanol ampere-nya adalah 46. Di sini adalah 0,17. Sehingga kita bisa menghitung molaritasnya adalah tentu adalah mol dari etanol itu sendiri bagi dengan volume larutan sama dengan molnya ini 0,11 mol. Volume larutan yang ini 100, atau ini harus kita rubah jadi liter, berarti 0,1, sehingga kita dapatkan ini menjadi 1,7 molar. Selanjutnya kita hitung molaritasnya. Tadi kita sudah tahu bahwa massa dari larutan (98,2 gram). Sedangkan massa dari zat terlarut atau massa etanol dalam hal ini 7,89. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Kalau massa larutannya ada, kemudian massa etanolnya ada, maka kita bisa menghitung massa pelarutnya. Dalam hal ini adalah air. Berapa jumlahnya? Tentu selisih antara larutan dan
Ini kalau kita hitung tentu adalah 1, 11 kurang 8, 90,31. Nah, kita udah dapatkan massa dari pelarutnya di sini. Nah, tadi sebenarnya kita udah hitung juga mengenai mol dari etanol. Ya. Mol etanol kita udah dapatkan tadi ya. Sama dengan, tentu kalau mau diulang, 7,89 dibagi dengan 46. Ini 0,17. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung molalitasnya. Tentu adalah mol dari etanol dalam hal ini dibagi dengan massa pelarut. Molnya adalah 0,17 dibagi dengan, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah ini adalah dalam satuan kilogram. Jadi ini adalah 0,09 ya. Kita bulatkan aja 0,09 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1,89. Nah, selanjutnya baru fraksi mol etanol. Nah, untuk mencari fraksi mol tentu kita harus menghitung mol etanol ini sudah, kemudian baru menghitung mol dari pelarutnya. Dalam hal ini air, jadi mol air dalam hal ini ya. Masanya tadi adalah 90,3 saja dibagi dengan 18. Ini kita dapatkan 5,02. Nah, kalau molnya masing-masing kita udah dapatkan, maka kita bisa menghitung X dari pelarut. Ulangi. Dengan demikian, maka kita bisa menghitung fraksi mol etanol. Tentu adalah mol dari etanol itu sendiri bagi dengan 0,17 tambah 5,02. Ini kalau kita hitung di 0,0329.